Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial untuk percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga ini kita akan melakukan percobaan tentang uji analgetik. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan daya analgetik asetosal dan parasetamol menggunakan metode rangsang kimia. Sebelumnya kita review sedikit ya. Analgetik itu adalah suatu obat atau senyawa yang dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri. Nah, secara umum analgetik itu dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama analgetik non-narkotik dan analgetik narkotik. Analgetik yang non-narkotik itu contohnya golongan NSAID dan paracetamol. Itu NSAID adalah non-steroid anti-inflammatory drug ya, dan paracetamol. Kemudian untuk analgetik narkotik itu contohnya morfin, kemudian petidin ya, fentanyl, itu contoh yang golongan analgetik narkotik. Jadi analgetik ini biasanya diberikan kepada penderita untuk mengurangi rasa nyeri, di mana rasa nyeri itu ditimbulkan oleh beberapa atau berbagai macam rangsangan nyeri, baik rangsangan mekanis, kimia, dan fisika ya. Rasa nyeri tersebut itu terjadi akibat adanya pelepasan mediator nyeri. Kalian ingat ya, mediator nyeri itu ada dua, yaitu bradikinin dan prostaglandin. Nah, berdasarkan atas rangsang nyeri yang digunakan itu banyak terdapat metode untuk menguji daya analgetik suatu obat. Namun metode yang paling sederhana dan menggunakan rangsang kimia ini ya, lebih mudah kita untuk memberikan rangsang nyeri, sebagaimana yang akan kita praktekkan di percobaan ketiga ini. Jadi di sini kita menggunakan dua obat ya yang akan kita bandingkan, yaitu asetosal. Asetosal ini nama lain dari aspirin ya. Kalau disingkat, ini singkatannya asam asetil salisilat ya. Nama lainnya aspirin. Kemudian kita membandingkan dengan paracetamol. Paracetamol nama lainnya acetaminophen ya. Saya kira kalian pasti sudah familiar nih sama kedua obat ini karena sering disebut ya dan sering digunakan juga oleh masyarakat di sekitar kalian. Nah, ini kira-kira bagan gambaran percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Jadi mencit yang kalian punya itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian diberi perlakuan sesuai kelompoknya masing-masing, di mana obatnya yang akan diberikan itu secara per oral. Kelompoknya di sini ada 3 ya. Kelompok pertama itu kelompok kontrol, yang kelompok pertama itu biasanya kelompok paracetamol. Kemudian kelompok kedua itu kelompok asetosal, dan nanti kelompok ketiga itu adalah kelompok kontrol yang tidak diberikan apa-apa atau hanya diberikan CMC NA saja. Namun sebelum itu seperti biasa dosis dari masing-masing obat tersebut harus kalian hitung. Nah, setelah kalian berikan obatnya secara per oral, 5 menit setelah itu kalian suntikkan asam asetat 1% dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Ya, asam asetat di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menginduksi rasa sakit atau pemberi rangsang kimia untuk menimbulkan rasa sakit kan, sehingga metode ini disebut dengan metode rangsangan kimia karena di sini kita menggunakan zat kimia untuk merangsang timbulnya rasa nyeri. Setelah itu kalian amati jumlah kumulatif geliatnya setiap 5 menit selama 1 jam. Nah, geliat ini ditandai dengan perutnya nanti kejang, kemudian kaki bagian depan tertarik ke depan, kaki bagian belakangnya ditarik ke belakangnya. Itu tandanya dia menggeliat. Menggeliat di sini
diibaratkan dia itu sedang kesakitan. Jadi semakin banyak geliatnya berarti semakin sering dia mengalami rasa sakit. Kemudian setelah itu nanti kalian hitung persen proteksinya. Persen proteksi ini maksudnya apa? Persen proteksi atau persen perlindungan terhadap rasa nyeri yang dirasakan oleh tikus tersebut, oleh mencit tersebut. Apakah nanti paracetamol ataukah asetosal yang persen proteksinya itu lebih besar? Nanti kita hitung, ada rumusnya. Nah, ini contoh gambar mencit yang sedang menggeliat ya, tertarik badannya. Itu diumpamakan dia sedang menahan rasa sakitnya. Nah, kemudian ini nanti cara menghitung persen proteksi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah persen proteksi sama dengan 100 dikurangi P per K dikali 100. P ini apa? P ini adalah jumlah kumulatif geliat mencit yang diberikan obat analgetik, baik itu paracetamol maupun asetosal. Kemudian K ini jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi CMCNA. K ini adalah kelompok kontrol ya. P ini adalah kelompok perlakuan. Jadi nanti kalian punya dua nilai persen proteksi, yaitu persen proteksi dari paracetamol dan yang kedua adalah persen proteksi dari asetosal. Kemudian kedua persen proteksi tersebut kalian bandingkan dengan menggunakan uji T secara statistik ya. Nanti kalian bandingkan apakah hasilnya berbeda signifikan atau tidak. Nanti kalian bisa bahas setelah kalian melakukan uji statistik tersebut. Kira-kira itu ya gambaran untuk percobaan yang akan dilakukan di percobaan ketiga. Sekian, terima kasih.